warahmatullahi wabarakatuh. Lakum bushra al-ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tada'afa bin nuzuli ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli sa'altullah yukrimukum jami'an wa kullal wafidina bi kulli suli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamalil wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim laqad manna Allah 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Abdullah Al-Habsi, ada Al-Habib Farid Mulakhela, ada Al-Habib Rizki bin Toha Al-Haddad. Kita doakan beliau-beliau sehat panjang umur, sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula guru kita yang telah memberikan nasihat terhadap kita, yaitu Kiai Haji Syahruddin Arsyad. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula hadir tengah-tengah kita Kiai Haji Muhammad Fitriyadi Arsyad, Dr. Andes Kiai Haji Mustagfirin, Kiai Haji Ahmad Jusi, Kiai Haji Muhammad Toha, Ustadz Hirwandi, dan pemimpin daripada setempat yaitu Lurah Pondok Pucuk Bapak Mudah SE, ada Bapak RW kita Ahmad Komari, dan DKM daripada Masjid Nurul Hidayah. Semuanya yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita. Allah jadikan kita menjadi para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alhamdulillah di dalam malam ini kita sama-sama diajak untuk kenal sama Nabi Muhammad. Di dalam malam ini kita diperlihatkan keindahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Habib Ali mengatakan wahaitu tasyarrafatil asma bi akhbari hadal habibil mahbub. Ketika pendengaran mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendengarkan kabar manusia yang dicintai yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena banyak orang yang mana umat Nabi tapi gak cinta sama Rasulullah. Umat Nabi malah biasa aja untuk memperingati kelahiran Rasulullah, menunjukkan apa yang di dalam hatinya gak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, nonton konser, bener rame, mana bayar, habis itu ketipu lagi, bener siapa gak ketipu. Ada lagi yang gaji UMR, beli tiket 800.000, habis itu pertengahan bulan beli promah sama mie instan. Subhanallah, ya, kenapa bisa seperti itu? Sampai subhanallah mereka sampai joget-joget. Kenapa? Karena mereka kenal. Makanya kita harus kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Habib Ali, lam ya'ti basyarun ala misli khalqihi fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqihi. Tak ada manusia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi. Sallallahu alaihi nabi. Sallallahu alaihi nabi. Tak ada manusia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Habib Ali mengatakan tatanazzahul uyun fi hadaiki mahasini jamalih wala tajidu makhluqan bil wujudi ala misali. Mata telah bertamasya di dalam keindahan, dan tidak ada yang lebih indah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi.
Sallu ala Nabi. Kalau kita kenal Rasulullah, maka kita bakalan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Masalahnya kita ini nggak kenal sama Rasulullah. Bahkan anak-anak kecil kadang lebih kenal kiu-kiu, buk jeruk. Malah kenal yang seperti itu, nggak kenal sama Nabi Muhammad. Jangankan kita masanya jauh dari Rasulullah. Dulu ada namanya Sumamah ibn Usal. Ini Sumamah ibn Usal paling benci sama Nabi Muhammad SAW. Saking bencinya sama Rasulullah, kalau ada sahabat Nabi ke tempat Sumamah di Yamamah sana, ini sahabat Nabi langsung dibunuh sama Sumamah. Saking bencinya sama Nabi Muhammad. Kenapa? Sumamah dengar Rasulullah nggak melihat langsung, nggak kenal sama Rasulullah, tapi dengarnya dari berita. Kadang kita kenal sama Rasulullah bukan dari lisan para ulama, benar, bukan dari majelisnya Rasulullah. Kadang kita ada majelis malas. Ya, subhanallah, saya lihat tuh, ya, acara yasinan, TPI, apa lagi, kajian, kuliah subuh, oh makmur di masjid. Ya, nggak usah pesantren, kayaknya orang sini udah pintar semuanya. Apalagi kiainya banyak nih, saya bingung nih. Ya, saya paling muda kayaknya di sini. Ya, subhanallah. Ya, kalau kita hadir majelisnya Nabi, insya Allah kita bakal kenal Nabi Muhammad. Masalahnya kita kenal Rasulullah dari mana? Dari Facebook, benar. Dari Instagram, dari TikTok, yang hadisnya nggak jelas, ya, jurusannya nggak jelas. Makanya kata Al Habib Umar, kemarin kita belajar waktu di Istiqlal, apa kata Al Habib Umar? Al-kitab babul ilm. Kitab itu pintunya ilmu, ya. Karena nanti orang semakin zaman semakin akhir bakalan ngomong nih ilmu nih bukan gila wadal, bukan katanya, ya. Kadang kita, itu katanya kayak gini katanya, ilmunya dari mana? Nggak tahu. Katanya, ini namanya ilmu katanya, ya. Makanya apa? Al-kitab babul ilm. Kitab itu pintunya ilmu. Wa miftahu syekh, dan kuncinya adalah guru. Makanya pentingnya belajar, penting belajar. Ayo kenali Rasulullah dari kitab-kitabnya para ulama. Kenali Rasulullah bukan dari internet, bukan dari Google, tapi dari lisan para ulama dan keturunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sumamah, ya. Sumamah ini kenalnya dari mana? Dari berita. Sehingga benci Sumamah. Sampai apa? Sampai dikatakan tadi saking bencinya sama Nabi Muhammad, bahkan sahabat Nabi dibunuh. Sampai kata Rasulullah, darahnya halal daripada darah Sumamah. Akhirnya di Sumamah umroh. Sampai umroh pasti berbatasan kota Madinah, ya. Di Sumamah ditangkap sama sahabat Nabi. Ditangkap, diikat di Masjid Nabawi. Rasulullah keluar dari kamarnya bertanya kepada sahabat Rasulullah, wahai sahabatku, ente tahu nih yang ente tangkap siapa? Enggak, ya Rasulullah. Inilah Sumamah ibn Usal. Sahabat geram ingin membunuh daripada Sumamah. Tuh lihat akhlaknya Nabi. Bagaimana? Ma'indik ya Sumamah. Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Tuh bayangin. Ini Sumamah nih musuhnya Nabi. Nabi masih nanya sama musuhnya. Kadang kita sama tetangga nggak mau nanya. Ya. Kadang ustaz sama ustaz nggak mau nanya. Gara-gara rebutan daripada jamaah. Gara-gara jangan hadir majelis sana. Rebutan jamaah, subhanallah. Nah, ini lihat akhlaknya Rasulullah sampai sama musuh Nabi. Nabi bertanya, makin dikir Sumamah, bagaimana keadaan wahai Sumamah? Apa kata Sumamah? Wahai Muhammad, aku dalam keadaan baik. Lalu kata Sumamah, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau ingin mengalirkan darah, maksudnya mau membunuh saya, ya saya memang orang yang pantas untuk dibunuh karena saya banyak membunuh sahabatmu. Tapi kalau seandainya engkau melepaskan aku, wahai Muhammad, aku adalah orang yang paling pandai berterima kasih. Dan kalau engkau menginginkan harta, wahai Muhammad, akan aku dapatkan harta yang paling banyak terhadap engkau. Karena tempatnya Sumamah nih, ya mama, ya, yang mana yang mengimpor, yang ngirim ke kota Mekah gandum. Jadi kalau di stop di gandum nggak makan orang Mekah. Ya, pokoknya kaya, ya, perniagaannya banyak di Yaman, di Sumamah ibn Usal. Lalu kata Sumamah, wahai Muhammad, kalau engkau menginginkan perempuan, akan kami datangkan perempuan yang paling cantik. Besok lagi ditanya lagi, dijawab lagi gitu. Sampai 3 hari ditanya lagi. Apa kata Rasulullah, wahai sahabatku, lepaskan Sumamah. Bayangin, ya. Ini Sumamah
Sumamah melihat bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana gerak-geriknya Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad SAW. Sampai kata Nabi, ini Sumamah udah dikasih makan apa belum? Belum ya Rasulullah. Diperahin yang namanya susu unta dikasih sama Sumamah. Maka Sumamah melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai 3 hari, apa kata Nabi? Lepaskan Sumamah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini Sumamah ibn Usal yang paling banyak membunuh sahabat kita, masa dilepasin? Kata Rasul, lepaskan Sumamah. Dilepasin Sumamah, sampai di kota Madinah ada perkebunan, mandi Sumamah, balik lagi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Sumamah? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat nanya, Sumamah, kenapa ente nggak masuk Islam dari tadi? Dijawab sama Sumamah, kalau saya masuk Islam tadi lagi di tali, nanti orang-orang kafir Quraisy mengatakan tuh lihatin Sumamah masuk Islam karena terpaksa. Saya nggak mau seperti itu. Dan apa kata Sumamah? Wallahi, demi Allah, wahai Nabi Muhammad, tidak ada satupun wajah yang lebih aku benci di muka bumi ini kecuali engkau, dan pagi ini, saat ini, detik ini tidak ada satupun wajah yang lebih aku cintai kecuali engkau. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Sumamah melihat Nabi, kenal bagaimana Rasulullah, baru 3 hari langsung cinta sama Nabi Muhammad. Melihat Rasulullah, melihat sahabat Nabi, langsung berubah hatinya yang tadinya benci dengan Nabi, diubah oleh Allah cinta dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kenal sama Rasulullah. Lalu apa kata Sumamah? Wallahi, demi Allah, tidak ada satupun tempat yang lebih aku benci kecuali tempatmu, dan detik ini, saat ini tidak ada satupun tempat yang lebih aku cintai kecuali tempatmu, yaitu kota Madinah. Wallahi, demi Allah, tidak ada satupun agama yang lebih aku benci kecuali agamamu, dan saat ini, detik ini tidak ada satupun agama yang lebih aku cintai kecuali agamamu. Subhanallah, tuh Allah Rabbah. Orang yang tadi cuma dengar bagaimana kabar Nabi Muhammad SAW, makanya penting ya di tempat-tempat kita tadi, kiai kita dalam menjelaskan penting kenal sama Rasulullah, penting cinta sama Nabi. Makanya di dalam tempat disebutkan nama Nabi, apa kata Habib Ali? Wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahabib. Setiap majlis yang disebutkan nama Nabi akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majlis tersebut akan harum semerbak dengan berkat menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo kenali Nabi. Dari mana? Dari lisan para ulama, dari keturunan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya tadi kita nggak kenal sama Rasulullah, makanya masih perhitungan sama Nabi Muhammad. Kadang kalau buat dangdutan bisa keluarin, kalau buat biduan, buat orden tunggal yang buat nyanyi, kalau nyawer bisa 300.000. Lu liatin anak pakai baju partai, ingusan di rumahnya nggak dikasih jajan. Subhanallah. Kalau yang kayak gitu bisa, kalau buat dangdutan sampai yang namanya kadang kita bisa keluarin buat apa? Anak itu sunatan sampai utang-utang. Ya, buat hajatan bisa, buat utang. Tapi lihat buat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lihat buat maulid Nabi. Kadang kita perhitungan. Makanya kalau dibilang kita para pecinta jauh, benar. Ternyata hati Umar apa? Aina muhibbin. Mana para pecinta? Badlun nufusi ma'anna fa'isihana, yang mereka korbankan bukan saja harta diri mereka untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo kenali Nabi, ingat Rasulullah, sebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba berapa banyak kita nyebutin nama Nabi, berapa banyak kita sholawat sama Rasulullah. Padahal kalau ngandulin amal, ada nggak kira-kira amal yang dapat menyampaikan kita ke dalam surga ya Allah? Halo Pak, ini kayaknya udah ngantuk nih, jam berapa nih? Baru jam 10. Saya perasaan ceramah baru 10 menit. 10.05. Iya 10 menit. Ya 10 menit atau 15 menit. Nah, kayaknya kalau nggak ngantuk udah setengah jam tuh. Ngantuk ya kan? Baru 10 menit kita. Ini kira-kira orang mana? Pondok Pucung. Ya, orang Pondok Pucung. Ini sehari dikasih waktu berapa jam? Berapa jam? Halo? Udah bingung gimana nih? Kayaknya di sini mah 27 jam kan ini? Orang Brazil. 24 jam.
Bu, ibu bengong mulu ngeliatin saya mulu. Apa terpesona dengan saya? Ibu, waduh. Bu, sehari ibadah berapa jam? 25 menit. Sholat wajib, benar. Sholat wajib tuh 5 kali 5, 25. Hitunglah 1 jam sama wirid, sama dzikir dan yang lainnya. Ya. Kalau kita lihat nih, amal kita kalau kira-kira kan kalau cerita tentang surga mah kayak orang mau masuk surga, benar. Surga kayaknya enak tuh masuk surga. Umat Nabi nih, kalau kayak gini bilangnya umat Nabi, benar. Tapi di diajak sholawat kan nggak mau, diajakin maulid Nabi nggak mau juga, kata anti sama maulid Nabi. Gimana mau diakui umat Rasul? Tuh lihatin, hitung 1 jam. Ya, sehari kita ibadah 1 jam, ini yang wajib. Nah, sama tidur sehari berapa jam? Hah? Berapa jam? 8 jam, tambah sama ini dari awal sampai akhir 2 jam nih. Nah, tidur berapa dari jam berapa tuh? Udah 2 jam. Nah, 8 jam. Kalau kira-kira nih, orang kerjanya dikit tapi pengen gajinya gede, ini orang stres apa gila? Kerja sehari cuma 2 jam tapi pengen gaji sebulan 50 juta, gila nggak? Ini orang stres PA nih orang. Nggak tahu diri, kerjanya dikit pengen gaji gede. Nah, dikira harus punya bapak dia. Kayak gitu. Jangankan urusan dunia kita berpikir seperti itu, apalagi akhirat, apalagi surga ya Allah Subhanahu. Surga tak gratis. Ya, kata Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki, al-jannah mahbal. Ya, enggak gratis surga nih. Harus bayar mahal ya. Nonton konser aja bayar. Apalagi mau masuk surga yang nonton, ya yang maksiat bayar mahal. Nah ini udah gratis, masuk masjid, duduk, dikasih makan, dikasih bolu, kasih cucur kan? Kasih salak. Awas, besok susah BAB lagi. Banyakan makan salah. Ini subhanallah gratis makan. Masuk masjid, duduk, dikasih minum. Kalau yang kayak gitu, mana nasi goreng 50.000? Mahal lah, benar. Ini subhanallah. Ya kalau dihitung yang namanya amal ibadah nih, kita sama tidur aja jauh, benar. Amal ibadah sama tidur jauh, banyak tidur. Kira-kira tempat tidur masuk mana pantasnya? Masuk mimpi, ya masuk mimpi. Kalau ngandelin amal nggak mungkin. Kita ngandelin apa? Ngandelin syafaat Nabi Muhammad SAW. Pertolongan Rasulullah. Sampai kalau kita ziarah ke makam Nabi ada tulisan syafaati li ahlil kabair min ummati. Ini namanya syafaatul ummah yang hanya diberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kekhususan syafaat yang nanti umat Nabi akan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan Rasulullah SAW. Betul. Kalau enggak karena syafaat Rasulullah, kita nggak mungkin masuk ke dalam surganya Allah. Nah permasalahannya yang butuh syafaat itu banyak, benar. Bukan orang pondok pucung doang, bukan. Bukan orang pondok pucung doang, tapi yang butuh syafaat Nabi miliaran orang. Sampai kata Habib Ali, huwa nur yahdil ha'ilina biya'uhu wa fil ashri dillul mursalina liwa'uhu. Ialah cahaya siapa dari Muhammad SAW, yang mana cahaya tersebut akan menaungi nanti di padang mahsyar. Para anbiya akan ada di bawah naungan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi. Semua butuh syafaat Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam hadis masyhur, semua orang berkelompok-kelompok sampai Imam Haddad beliau jelaskan di dalam kitab Sabilul Ibtikar, yang mana di dalam riwayat semuanya dikumpulkan di dalam mawaqif perkumpulan yang disitu oleh Allah, dibawakan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang selamat menyatakan dirinya bahwasanya akan masuk dalam nerakanya Allah. Sampai di bawah nerakanya Allah, dilihat sama orang, dengar nerakanya Allah, jeritan, siksaan yang begitu dahsyat, sampai neraka dibawa dengan 70.000 rantai. Setiap rantai dibawa oleh 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Sampai para anbiya mengatakan, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan aku, la nas'aluka ghairaha, aku nggak minta selain itu ya Allah, selamatkan diriku. Lihat, para anbiya yang umatnya ada yang 30, ada yang 60, saat itu dalam keadaan genting yang mereka menyangka bahwasanya dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, sampai Nabi, para anbiya meminta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku, jangan yang lain, selamatkan aku tidak meminta yang lain ya Allah. Tapi ada satu makhluk yang mengucapkan, ya Rabb ummati ummati. Siapa makhluk tersebut? Yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi nabi, sallallahu alaihi nabi, sallallahu alaihi nabi. Yang saat ini kita peringati kelahiran Rasulullah, yang saat ini kita sama-sama sebut nama Nabi Muhammad. Karena apa? Nanti kelak di akhirat hanya ada satu makhluk yang senantiasa memikirkan kita. Bahkan kata ulama, makhluk tersebut akan mengantarkan satu persatu umat Nabi sampai ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala, itu baginda Muhammad sallallahu alaihi nabi. Makanya gak sia-sia kita menyebut nama Nabi, gak sia-sia lisan kita bersolawat terhadap Nabi, gak sia-sia harta kita keluarkan buat Rasulullah, pikiran kita buat Nabi Muhammad, tenaga kita buat Nabi Muhammad. Karena kelak tidak ada satupun nanti yang akan menolong kita kecuali Nabi Muhammad, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ngandelin amal jauh, ngandelin syafaat Rasulullah. Nah, untuk mendapatkan syafaat Nabi harus dikenal sama Rasulullah. Kalau nggak dikenal susah. Nggak usah jauh-jauh. Coba lihat di Instagram, tahu-tahu ada orang DM, ya, ikan teri, ikan gabus, pinjam dulu 100 biar silaturahmi nggak putus. Bener? Banyak banget di DM saya, maaf ya. Wow, ini mah udah nih, ujung-ujungnya duit. Mau pinjam aja, kita pinjam nggak kenal sama ini orang. Ini orang minta tolong sama kita nggak tahu rumahnya, nggak tahu pekerjaannya, nggak tahu keluarganya. Kira-kira dipinjemin apa kita tolong apa enggak? Enggak, itu siapa? Bener? Kan kayak gitu tanya, itu siapa? Nah, kita nanti di akhirat minta tolong sama Nabi, ya Rasulullah berikan terhadap kami syafaat, ya Rasulullah berikan terhadap kami syafaat. Kata Rasulullah, itu siapa? Nah, kenapa Rasulullah nggak kenal sama kita? Karena di dunia kita nggak pernah menyebut nama Nabi Muhammad. Karena di dunia nggak kenal sama Rasulullah. Karena di dunia kita lebih kenal drakor, di dunia lebih kenal artis, di dunia lebih kenal Mobile Legend. Mana nih Mobile Legend? Di dunia lebih kenal FF. Kalau FF nggak ada pintunya, kalau PUBG ada pintunya. Muslim ngurus tiap malam, nggak kenal sama Rasulullah. Yang dia kenal apa? Orang-orang Barat, bahkan lagu-lagu mereka kita kenal. Tapi giliran wasidah sama Nabi nggak hafal. Gimana mau dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Temannya di dunia senangnya apa? Main slot. Main slot aja pengen cepat kaya. Sampai di Indonesia diteliti, ternyata negara paling banyak main judi slot. Ya, depo, link slot gacor di share di Instagram. Dia main 10.000, 20.000, pengen kaya katanya. Mendingan ada miara tuyul. Subhanallah. Ini orang keharaman yang mana mereka lakukan, yang mana jauh daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kenali Nabi, ayo cintai Nabi. Dengan cara apa? Kenali Nabi Muhammad. Hadirkan Rasulullah, hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh Abdurrahman Adibai, apa kata beliau? Ahdiru qulubakum ya ma'syar dawil albab. Hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang punya akal. Kita nyebut nama Nabi bukan sembarangan manusia yang kita sebut. Yang tadi Allah nyatakan di dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa bihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh telah Allah karuniakan terhadap orang-orang mukmin sampai Habib Ali mengatakan di dalam Maulid Sibtul Duror, wa ma a'dhama min minnatin takarramallahu biha 'alal bashar. Sungguh alangkah
agungnya manusia yang Allah karuniakan terhadap manusia tersebut. Itu baginda Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Lihat, Allah nyatakan di dalam Al-Quran karunia yang paling besar untuk orang-orang mukmin. Apa karunia tersebut? Ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu diutus terhadap mereka seorang utusan, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini minnah, ini namanya hadiah, kado terindah, karunia yang begitu agung yang Allah persiapkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang kita sedih lihat umat Nabi datang bulan Maulid Nabi, biasa aja. Kadang lebih senang mana tahun baru. Hati-hati nih, mau datang tahun baru, dia senang, ya. Saking senangnya memperingati itu malam tahun baru, dia nggak biasa bakar-bakaran, bakar sosis, bakar jagung, biasa bakar jagung di puncak. Ini di rumah. Ya. Habis itu beli petasan habis 300.000. Subhanallah. Pengen rame lagi, bakar gas LPG melon. Murah 25.000 untuk rakyat miskin. Kalau kayak gitu bisa, buat kayak gitu bisa. Tapi lihat orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang Allah berikan terhadap orang-orang mukmin. Ba'atsa fihim rasulan, yaitu diutus terhadap mereka seorang rasul, seorang utusan yang Allah nyatakan di dalam ayat lain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah Allah utus terhadap kalian seorang utusan yang mana utusan tersebut harisun alaikum, sangat menginginkan hidayah ilaikum. Nabi sangat menginginkan terhadap kalian semua umat Nabi masuk dalam surga. Itu cita-cita Nabi Muhammad, cita-cita Rasulullah. Kalau seandainya buat 17 Agustus orang bisa, betul. Kalau bukan karena jasa para pahlawan, nggak mungkin kita merdeka, betul. Kalau bukan karena jasa para pahlawan, nggak mungkin kita sama-sama duduk di sini. Kalau jasa para pahlawan kita ingat, kalau jasa orang tua kita ingat, kalau jasa guru kita ingat. Lalu bagaimana jasa Nabi Muhammad SAW? Jasa Nabi Muhammad SAW yang sampai Allah nyatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, akan datang satu waktu yang mana ayah lari daripada anaknya, ibu lari daripada anaknya, anak lari daripada orang tuanya, saudara tidak kenal dengan saudaranya yang lainnya kecuali satu makhluk, yaitu baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengingat kita, yang saat ini kita sama-sama peringati kelahiran Nabi Muhammad, yang saat ini kita sebut nama Nabi Muhammad, yang saat ini kita sama-sama mendengarkan bagaimana cintanya Rasulullah terhadap kita. Ini jasa Nabi Muhammad, jasa Rasulullah. Nah, makanya ayo kenali Nabi, cintai Nabi Muhammad. Ayo kenali Rasulullah. Bagaimana sampai Allah mengagungkan Nabi, sampai Allah nyatakan di dalam ayat-ayat bagaimana Allah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya untuk cinta kata Syekh Qadiyah di dalam kitab Asy-Syifa ditakrif di hukukil Mustafa. Nih, saya sisa 10 menit lagi, tenang. Nah, yang di pintu udah ngantuk nih kayaknya. Jangan nyender, ya. Kalau yang ngantuk coba siram pakai air. Kalau perlu pakai kopi. Matanya siram. Ya. 10 menit lagi, tenang. Ya. Saya tahu diri, ceramah tahu diri, benar. Ya. Kadang kan ceramah nggak tahu diri, orang bersojoran. Ceramah lama amat, benar. Ya. Saya berarti ceramah 40 menit doang, ya, agak lama. Ya. Sampai mana tadi lupa saya jadinya. Orang ngantuk, benar. Orang ngantuk itu saking nikmatnya orang ngantuk. Nah, kalau di majelis, ya, dalam kitab Asy-Syifa, bitaqrifi hukukil Mustafa, Syekh Qadiyah menjelaskan bahwasannya alamatul mahabbah, tanda cinta itu ada tandanya. Jangan ngomong cinta, benar. Kita kan kalau ditanya cinta sama Nabi, cinta, betul? Kita nggak? Sama Rasulullah, cinta, saya bukan cinta sama Nabi. Tapi cinta tersebut ada alamah, ada tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Sering menyebut namanya, ya, sering menyebut nama Rasulullah. Ada namanya sahabat Nabi, anaknya Khalid bin Ma'dan. Anaknya Khalid bin Ma'dan cerita, ayahnya kalau mau tidur, ya, ini
Ini Khalid bin Ma'dan cerita tentang Nabi dan para sahabat tadi. Cerita sampai beliau mengatakan hum asli wa fasli. Mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka, dan aku rindu untuk berjumpa dengan mereka. Karena Nabi sudah meninggal dunia, sahabat Nabi sudah meninggal dunia. Khalid bin Ma'dan kangen dengan Rasulullah, kangen dengan sahabat Nabi, sampai mengatakan hum asli wa fasli. Mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Sampai kata anak Khalid bin Ma'dan, ini ayahnya cerita tentang Nabi sampai tidur. Tuh rindu sama Rasul. Ini namanya cinta. Kadang kita ngomong cinta, tapi nggak ada bukti, benar. Ngomong cinta, coba lihat. Gerak-gerik kita kadang kita lupa sama Rasulullah, benar. Coba lihat, kita masuk masjid tadi pakai kaki apa? Jangan nyebutin tadi prakteknya. Ada nggak? Pakai kaki kanan waktu mau masjid, masuk masjid, ingat nggak? Bagaimana masuk masjidnya Rasulullah? Ya, mau yang namanya duduk, ingat Rasulullah. Tahiyatul masjid. Kalau nggak bisa tahiyatul masjid, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kali. Ya, niat di masjid, ingat bagaimana Rasulullah niat iktikaf. Udah di masjid, jaga adab di masjid, jangan kotorin masjid. Ya, ini ingat Rasulullah. Makanya bukan hanya sekedar lisan mengucapkan nama Nabi, bukan hanya lisan salawat sama Rasulullah, tapi hati kita ada Nabi Muhammad. Hati kita ada Rasulullah. Sampai kata Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, "Lau ghaba anni min Rasulillah." Guru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Apa kata beliau, kalau sesaat aku lupa sama Nabi, lupa sama Rasulullah, aku nyatakan diri bukan seorang muslim. Bayangin, sesaat lupa. Kita jangankan sesaat, lagi baca mulut salawat sama Nabi, minum pakai tangan kiri, benar? Benar nggak? Tadi saya lihat tuh ada yang minum pakai tangan kiri. Nah, untung nggak saya sambit pakai kursi ini, benar? Subhanallah, ini kita cerita dari awal, nih cerita Nabi. Ya, dari awal salawat sama Rasulullah, dari awal kita dengerin maulid Nabi Muhammad. Masa di dalam hati kita masih tidak hadir Nabi Muhammad SAW? Kalau seandainya lisan kita sholawat sama Nabi, lisan kita menyebut nama Nabi, terus kita masih nggak ingat juga, bingung. Gimana mau diingatinnya? Gimana mau diingetin? Ya, sedangkan lisan aja udah sholawat sama Nabi, hatinya nggak ada Nabi Muhammad. Makanya Habib Ali mengatakan, ya laqalbin sururuhu qad tawala. Wahai hatiku yang dipenuhi dengan kecintaan terhadap Nabi. Ya, makanya bukan hanya lisan yang berucap, tapi hadirkan Rasulullah. Kalau kita ngikutin para ulama, orang-orang yang cinta sama Nabi, susah. Ya, ada namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai beserta rombongannya ziarah ke makam Nabi. 90.000 orang rombongan Syekh Ahmad Ar-Rifai ziarah ke makam Nabi, menguji Nabi Muhammad dengan syair, wahai Rasulullah, aku ingin mencium tanganmu. Keluar tangan Nabi dari makam Rasulullah. Ini para ulama, orang-orang yang soleh yang berjumpa dengan Nabi secara yakodoh, langsung dicium tangannya oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ada namanya Al-Habib Hamid ibn Umar. Habib Hamid ibn Umar, ya, waktu itu ziarah makam Nabi ada di belakang. Di dalam wajahan ada seorang maghrib. Orang Maroko ngomong, apakah ada di antara kalian ada namanya Hamid ibn Umar Al-Alawi? Sampai 3 kali disebutin Habib Hamid bin Umar, saya namanya Hamid ibn Umar. Apa kata? Demi Allah, tadi saya berjumpa dengan kakek engkau di dalam mimpi, engkau dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang yang bukan hanya cinta sama Rasulullah, tapi dicintai sama Nabi Muhammad. Kalau kita kayak gini jauh, betul? Kalau kayak gini jauh, apalagi mau niru ibadah mereka. Ya, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi saking cintanya sama Rasulullah, satu malam pernah bermimpi bertemu dengan Nabi 6 kali. Bayangin, satu malam kita sampai umur 40 tahun kadang nggak mimpi ketemu Nabi. Yang ada mimpi junub setiap malam, benar? Subhanallah. Ya, kalau ngikutin mereka jauh, susah. Ya, amal ibadah mereka udah pasti kita sama Rasulullah. Nah, gimana kalau ngikutin amal ibadah nggak bisa? Kata ulama, minimal al-adah, kebiasaan kita hadirkan Nabi. Ya, kebiasaan kita. Oh, saya udah tinggal 3 menit lagi nih. 3 menit lagi, Pak. Ya. Maka kebiasaan kita hadirin Rasulullah. Ya, kalau ikutin ibadah mereka susah. Minimal apa? Minum. Kan ini ada kebiasaan, benar.
kebiasaan kita. Ada yang nggak minum orang pondok pucung? Kontak kali. Semuanya minum, bagi minum ingat Nabi. Gimana sih minumnya Rasulullah? Oh, Nabi minumnya duduk, pakai tangan kanan, mau minum Bismillah. Nah, setelahnya Alhamdulillah minumnya pakai 3 kali. Mau makan ingat Nabi, mau tidur ingat Rasulullah. Bangun tidur ingat Nabi, bukan ingat HP bangun tidur. Kadang dicari HP, habis itu lihat di Instagram, follower cuma 30. Habis itu beli centang biru 150 per bulan. Nah, ini subhanallah. Gimana? Bangun tidurnya Nabi Muhammad, mau tidurnya Rasulullah, mau masuk kamar mandinya bagaimana, keluar kamar mandinya bagaimana. Ini ada kebiasaan kata ulama, bisa jadi ibadah dengan apa? Niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jelas. Terus apaan? Untuk menumbuhkan cinta sama Rasulullah, perbanyak sholawat kepada Rasul. Terakhir, tinggal 1 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi. Terakhir, Bu, tenang Bu, ibu-ibu udah pada loyo. Udah pada selonjoran, kaki kanan diselonjorin, kaki kiri diselonjorin. Ya. Ada yang bawa bekal lagi. Ya. Tupperware warna kuning. Ya. Baru ada yang rokok, dikira saya tanjak kan di belakang. Woi, rokok dia. Kan jadi bos enggak. Yang terakhir, Imam Al-Busiri beliau menjelaskan, wa man takun bi Rasulillah nusrahu in talqahul usdubi ayam hadati. Barang siapa orang yang bersama Rasulullah, orang yang bersama Rasulullah pasti akan ditolong oleh Allah. In talqahul usdubi ayam hadati. Meskipun orang tersebut menemui singa rimba yang begitu ganas, singa rimba tersebut akan menjadi jinak. Berkata apa? Berkata Nabi Muhammad. Makanya semua kan punya kesusahan, benar? Kalau diceritain mah sedih dah. Gak usah diceritain, gak usah diceritain. Ya udah tahu saya mukanya muka melas semuanya. Gimana caranya? Solusinya gimana? Hadirkan Nabi Muhammad, hadirkan Rasulullah. Kalau singa rimba bisa jinak, apalagi kehidupan kita yang susah. Pinjolnya 5, banyak banget. Utang belum dibayar-bayar, kontrakan 3 bulan belum dibayar. Gimana caranya? Hadirkan Nabi Muhammad. Mungkin kita masalah banyak karena kita jauh dari Nabi Muhammad. Mungkin keluarga kita rusak karena tidak ada di dalam rumah kita cahaya Nabi Muhammad. Makanya ajarkan anak-anak kita cinta sama Nabi. Ajarkan suami kita cinta sama Rasulullah. Ajarkan istri kita cinta sama Nabi. Perbanyak menyebut nama Nabi. Hadirkan Rasulullah dari bagaimana tata cara berpakaian mereka. Tutup aurat perempuan-perempuan kita. Yang ini ngomong cinta sama Nabi pakai kerudungnya cuma di majelis salim, pakai kerudungnya cuma di mana? Di masjid. Keluar masjid, keluar rumah, buka kerudungnya. Hati-hati, ini namanya bukan cinta sama Rasulullah. Ini akar permasalahan. Ya, karena masalah banyak, karena nggak menghadirkan Rasulullah. Tapi kalau kita menghadirkan Nabi, menghadirkan Rasulullah dari rumah-rumah kita, dari gerak-gerik kita, maka Allah akan berikan jalan keluar. Intinya, ayo kenali Nabi. Dari mana? Dari majelisnya Rasulullah, dari lisan para ulama, dari lisan para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau sahabat semua ini besar aja jauh dari Nabi nggak kenal, apalagi kita nggak melihat Rasulullah, kita nggak berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bisa menghadirkan Nabi dengan apa itu? Di dalam gerak-gerik kita hadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Jelas kan? Jelaskan itu, Bu. Halo. Udah buyeng semuanya nih. Udah beres Bu, tenang ayo udah beres. Tahu diri. Ada guru-guru kita yang banyak, ada Habib Abdullah Al-Habsyi dan yang lainnya. Ya, jadi intinya seperti itu. Ayo rubah, jangan cuma hadir maulid doang. Rubah, udah lewat bulan maulid betul, tapi rubah. Yang mana tadinya lupa sama Nabi, ya kira-kira Rasulullah seperti apa? Pakai siwak, jangan ini rokok mulu, benar? Maulid di kuping tuh rokok isinya. Kadang saya paling kesel melihat orang mau Jumatan masih jongkok rokok lagi. Kalau nggak merokok tuh mati. Nanti kalau mau merokok nanti, jangan tempat maulid Nabi.
Ya, jangan di masjid, nanti di rumah mau 10 batang deh. 10 batang sekali kenyot. Terserah ente, ya nanti. Bukan waktunya, nanti kita kalau dengerin maulid Nabi, busuk dengerin cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Rasulullah. Ya Rabbi waj'alna wa hababana fi dalikal firdaus ya rajwana. Allah kumpulkanlah kami dan para pecinta kami bersama Nabi Muhammad di dalam barisan para pecinta Nabi Muhammad. Ya Allah muliakan kedua mata kami untuk dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah jadikan Nabi Muhammad ridho terhadap kami ya Allah. Jadikan kami umat Nabi yang diakui oleh Rasulullah, yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa anahum alaihi wa fitna lil khair wa ana alaihi. Allahumma ahyina hayata su'ada wa amitna mauta su'ada wa anzilna manazil su'ada wa alihna fi niyati wal amali wa darajati su'ada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kepanjangan dan mungkin saya mau langsung karena ada acara lagi, mohon dimaafkan para kiai, para habaib ya, saya langsung jalan karena ada acara lagi satu lagi dan saya pulang masih jauh. Kemana? Ke puncak ya, masih jauh, ibu udah tidur, udah ngorok, udah ngileran, saya belum nyampe. Insya Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.